Karena saya diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Kami mendukung 8 poin itu? Yes. MUI dan Muhammadiyah? Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Maka saya merasa perlu untuk mengklarifikasi bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Nah, katanya melengsarkan Gibran ini sudah kepentingan dan keperluan bangsa Indonesia. Yang memfitnah ijazah Bapak Jokowi katanya palsu, ini saya kasih saran yang terbaik. Sebentar lagi Anda, saya yakin, seyakin-yakinnya Anda pasti akan dipidana. Menurut saya, Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu, di rumah aja, makan yang enak-enak. Karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Engkau kiranya gampang nanti memenangkan ini di persidangan? Ya. Bakal saya kuliti. JPU, polisi, ahli, bahkan Anda sendiri. Saya kuliti. Yang bikin gaduh sih kan orang itu kan membuat gaduh. Yang bikin gaduh siapa? Ya dia sendiri. Jadi saya percaya memang nggak pernah kuliah, jangan-jangan masa nggak ngerti gitu ya. Kalau harusnya dia nggak ngomong di bawah 2 dong. Kalau bawah 2 nggak lulus dong. Saya satu lagi yang waktu dia masih ini 2013 nih. Peristiwa IP kurang dari 2. Satu lagi 2014 ketika dia jadi gubernur mencalonkan diri sebagai presiden. Diwawancara sama Alvito Dinova. Itu dia bilang, "Oh ya, saya sarjana teknologi kayu." Itu pertama kali dia sarjana teknologi kayu kehutanan. Hutan ya? Iya, kehutanan. Teknologi kayu kehutanan. Hutan ya. Jadi kita itu dulu itu tidak ada di kehutanan itu tidak ada jurusan. Dulu itu di zaman saya itu tidak ada jurusan. Ya. Hanya sebelumnya itu ada jurusan. Sebelumnya itu ada jurusan, kemudian di masa saya tidak ada jurusan. Ya. Nah, kita akan mengaku jurusan apa itu tergantung dari pilihan kita. Saya lebih seneng kalau saya awalnya ke silvikultur. Silvikultur itu kayak budidaya hutan gitu. Kalau Pak Jokowi kan senangnya di teknologi kayu. Nah, di ijazah palsu jantung aman kalian. Dulu ngomongnya tangkap adili. Puisi ini berjudul Anjing Kurap, karya Rahma Sarita. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya, apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala berbahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Kemarin di acaranya Aiman ya kan, ada salah satu purnawirawan TNI yang mengatakan MUI dan Muhammadiyah sangat setuju dengan wacana pemakzulan Gibran. Dan katanya Rizik Syihab juga setuju. Waduh, aku kemarin kok memang 100% nggak setuju kalau MUI dan Muhammadiyah ikut setuju dengan wacana pemakzulan Gibran. Dan di sini ada Ketua PPP Muhammadiyah angkat bicara ataupun mengklarifikasi bahwa tidak ada pernyataan daripada Muhammadiyah ataupun organisasi Muhammadiyah yang mendukung pemakzulan Gibran. Ini mereka ini kelompok-kelompok ini memang kalau tidak halu, tidak menipu, tidak menyebar fitnah, ya bukan kelompok mereka lah namanya ya kan. Karena kelompok-kelompok ini, baris-barisan ini memang selalu bikin gaduh ya kan guys. Sekarang ini sudah bisa dibilang ingin merusak nama Muhammadiyah yang ikut-ikutan dan MUI yang ikut-ikutan ingin memakzulkan Gibran katanya. Waduh, parah sih ini orang tua ya kan. Udahlah, kalau Habib Rizik yang mendukung pemakzulan Gibran ya aku percayalah ya kan. Karena si Rizik Syihab nggak suka Jokowi, nggak suka Gibran. Aduh. Dan nanti ada juga video daripada Rita, siapa sih namanya aku nggak tahu, yang penting keturunan Yaman yang selalu bikin gaduh di Indonesia ini juga, membuat puisi yang berjudul Anjing Kurap. Nah, puisi ini kita tahulah mereka tujukan kepada Pak Jokowi, tapi puisi ini sebenarnya cocok kepada ya kaum-kaum mereka, kaum-kaum Yaman ya. Katanya judul puisinya Anjing Kurap. Ya anjing kurap dari mana? Dari Yaman ada lah ya kan. Dan sekarang ini memang mereka ini lagi bahagia ketawa-ketawa bersama kelompoknya ya, Roy Suryo, Roy Panci, dan ya teman-temannya lah ya kan. Mereka ini sekarang ini tertawa-tawa, terbahak-bahak. Tapi ada salah satu netizen yang mengatakan sebaiknya ya kan, sebaiknya waktu yang
sebelum kalian di penjara ini sebaiknya kalian itu ya bermesra dengan cucu, keluarga gitu kan, makan yang enak ya. Karena nanti kalian nggak bisa menikmati lagi gitu ya kan. Kalian akan masuk penjara dan 1.000.000% triliun ya kan. 1.000.000.000% ya. Kami meyakini kalau kalian bakal masuk penjara. Oke lah, langsung saja kita simak video ini guys. Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like banyak-banyak juga guys. Ini dia videonya. Saya diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Kami mendukung 8 poin itu. Yes. MUI dan Muhammadiyah. Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Sorry, ini agak serius Pak. Kalau bicara secara organisasi, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi pada ya, Pak, waktu itu bersurat kepada mereka, oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mendukung 8 karena itu. Dan kami mendukung, bahasanya seperti itu. Iya. Ini MUI atau Muhammadiyah atau keduanya? Duanya. Sehubungan dengan beredarnya berita yang menyatakan bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah mendukung pemakzulan terhadap Saudara Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, maka saya merasa perlu untuk mengklarifikasi bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Kalian dengar sendiri kan, ya, Ketua DPP Muhammadiyah angkat bicara mengklarifikasi ya kan. Memang kelompok-kelompok mereka ini kalau tidak menyebarkan berita bohong ataupun hoax, maka mereka ini nggak dapat makan gitu ya kan. Ya tapi itulah sifat-sifat mereka ya kan guys. Ya masih percayakah kalian dengan orang-orang yang seperti ini? Memang bangsat lah ya, selalu menyebarkan berita bohong, berita hoax ya, memfitnah MUI juga kalau setuju gitu ya kan. MUI dengan Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah dan MUI setuju kalau pemakzulan Gibran itu dilakukan gitu ya. Aduh parah sih ini guys. Oke kita lanjut ya. Tadi saya tertarik nih Bang Didu. Pokoknya saya akan kejar terus Bang Didu. Katanya melengsarkan Gibran ini sudah kepentingan dan keperluan bangsa Indonesia. Cocotmu. Rakyat yang mana? Maksudnya kepentingan rakyat Indonesia yang mana? Ya, kalau pemakzulan Gibran ini adalah kepentingan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Waduh, emang kalian siapa gitu ya kan? Kami pendukung Prabowo Gibran tetap setuju kalau Gibran menjadi wakilnya Pak Presiden. Bahkan kalau di 2029 Pak Prabowo menyalonkan lagi, maka saya paling setuju dengan Mas Gibran lagi. Ya. Jadi kalau kalian mengatasnamakan rakyat, jangan bawa nama rakyat seluruh Indonesia. Katakan aja lah pendukung Anies dan ya kaum 16% ya udah ya. Ya kalau sudah begini otomatis saya mau minta tolong kepada bapaknya. Bapak siapa? Bapaknya Gibran. Oke. Minta tolong apa Jokowi. Supaya legowo meminta Gibran mau mundur. Kalau mintanya ke Prabowo nggak mungkin. Sekuat apa Prabowo? Sekuat apa politik Prabowo di Indonesia untuk melengsarkan? Lagian ngapain mau melengsarkan Gibran? Kalian nggak ada hak gitu ya kan. Kalau kalian mau melengsarkan Gibran ya, nih lawan dulu pendukung Gibran. Berapa persen sih kalian? Yang memfitnah ijazah Bapak Jokowi katanya palsu, ini saya kasih saran yang terbaik. Sebentar lagi Anda, saya yakin, seyakin-yakinnya Anda pasti akan dipidana. Yakin, aku juga yakin. Menurut saya, Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu, di rumah aja, makan yang enak-enak. Karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. Ada yang punya keyakinan, katanya 1.000.000% ijazah Bapak Jokowi palsu. Saya punya keyakinan juga karena saya orang waras.
1 triliun persen Anda akan masuk bui. Ya, kalau ini soal ijazah ya kan, ya memang benar ya kan, mereka meyakini 1.000.000% kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi kita juga mempunyai keyakinan 1.000 triliun persen kalau kalian bakalan masuk penjara. Nah, lebih baik kalian sekarang ini menggunakan waktu luang Anda sebelum Anda di penjara. Ya, berkumpul sama keluarga, makan yang enak-enak, karena sebentar lagi kalian nggak bakalan kumpul sama keluarga kalian lagi gitu ya kan. Tapi di sini ya Rismon ya bahkan ingin menguliti Jokowi katanya, bangga, pokoknya yakin 1000%, mungkin nggak tahu lah ya kan, yakin sekali kalau Pak Jokowi akan kalah. Kita dengar pernyataan si Rismon. Aduh, Jokowi, kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Yang kau kiranya gampang nanti memenangkan ini di persidangan, ya? Bakal saya kuliti, JPU, polisi, ahli, bahkan Anda sendiri, saya kuliti. Ya? Kita modal logika ini, ya, bukan main-main ini. Anda boleh modal apa? Modal jaringan Anda di kepolisian, di Setio Sigit Prabowo, ya, Kapolri yang Anda angkat. Sampai sekarang Prabowo nggak berani ganti dia. Bingung kita. Prabowo Subianto ini mati demi rakyat. Saya siap mati demi rakyat. Apalagi mengganti Setio Pedang berani. Dok jaksa agung, dok menteri-menteri nih. Iya bak. Tinggal ganti gitu selesai. Ganti pemerintahan, ganti semua menteri. Jaksa agung, Kapolri, supaya ada new chapter. Ada harapan baru bagi rakyat. Ini masih nongol aja muka-mukanya menteri-menteri Kapolri, jaksa agung yang diangkat oleh Jokowi. Yang siapa nih Jokowi ini? Berarti kalau nggak ada intervensi Jokowi nggak menang ya Prabowo Subianto ini. Takut sekali sama Jokowi. Kacau. Ini presiden yang paling tertawakan dunia ini. Masa legasinya orang-orang Jokowi masih ada di situ? Gak apa-apa guys, ya si Rismon bisa ketawa-ketawa sekarang ya kan. Gak apa-apa, bisa menghina Pak Jokowi, katanya akan menguliti Jaksa Agung, juga akan dikuliti, semua kepolisian akan dikuliti, bahkan Jokowi juga akan Rismon kuliti ya kan. Tapi nanti tunggu aja ya. Aku juga sudah nggak sabar ya melihat persidangan ini ya kan, segera ya jalan gitu supaya kita bisa tahu ya kan siapa benar siapa salah ya. Rismon, siap-siaplah kau Rismon dan kelompok-kelompok kalian. Ya kalau di bawah 2 berarti ada D-nya, D kan nggak lulus. Lulus, harus ngulang gitu loh. Jadi sebenarnya kalau udah dikata ya, yang bikin gaduh sih kan orang lu kan membuat gaduh, yang bikin gaduh siapa? Ya dia sendiri. Jadi saya percaya memang nggak pernah kuliah, jangan-jangan masa nggak ngerti gitu ya. Kalau harusnya dia nggak ngomong di bawah 2 dong, kalau bawah 2 nggak lulus dong. Saya satu lagi yang waktu dia masih ini 2013 nih, peristiwa IP kurang dari 2. Satu lagi 2014 ketika dia jadi gubernur, mencalonkan diri sebagai presiden. Diwawancara sama Alvito Dinova. Itu dia bilang, oh ya saya sarjana teknologi kayu. Ditertawakan, tapi nanti kalau soal teknologi kayu ada teman Pak Jokowi yang akan menjelaskan ya, kalian dengar sampai selesai. Oh itu kan sarjana teknologi kayu kehutanan, hutan ya? Iya kehutanan. Teknologi kayu kehutanan, hutan ya? Iya. Nggak ada jurusan teknologi kayu di UGM dari sejak pertama kali dibuka Fakultas Kehutanan sampai sekarang. Dan itu dia ucapkan 2 kali. Jadi saya nemu nih, if ada videonya. Dan dia ngakuin kan itu ketika di video itu, videonya saya jurusan teknologi kayu dengan. Kemudian kita mulai. Kalian dengar ya, ini teman Pak Jokowi. Bedanya saya dengan Pak Jokowi itu kalau di masa kuliah itu ya. Jadi kita itu dulu itu tidak ada di kehutanan itu tidak ada jurusan. Dulu itu di zaman saya itu tidak ada jurusan. Ya. Hanya sebelumnya itu ada jurusan. Sebelumnya itu ada jurusan, kemudian di masa saya tidak ada jurusan. Ya. Nah, kita akan mengaku jurusan apa itu tergantung dari pilihan kita. Jadi nanti kita itu menjurus, saya lebih seneng kalau saya awalnya ke silvikultur. Silvikultur itu kayak budidaya hutan gitu. Kalau Pak Jokowi kan senangnya di teknologi kayu. Nah, itu kita akan memilih pelajaran-pelajaran mata kuliah itu ya. Itu yang memang kalau saya mengarah yang ke silvikultur. Jadi misalnya ada kegiatan perbenihan, ada membuat persemaian, ada kegiatan penanaman, nah, itu silvikultur karena itu budidaya hutannya. Kalau Pak Jokowi kan pada penataan, pemanfaatan.
kayu ya. Jadi dia akan mengukur ini kekuatannya, terus disuplainya kemana, berapa kebutuhannya ya kayak gitulah itu. Oke, yang nuduh ijazah palsu jantung aman kalian. Dulu ngomongnya tangkap, adili. Giliran udah ada yang lapor, ngomongnya ganti lagi. Itu pasal pengecut. Kalau memang berani, laporkan sendiri dengan atas nama sendiri. Itu baru gentle. Sekarang udah dilaporkan sendiri dengan atas nama sendiri, ganti lagi alasannya. Ya kan saya nemu itu dari media X, berarti yang salah itu yang pertama ngupload. Bambang Pacul kan juga pernah ngomong, jangan pernah lawan orang baik dan orang cantik, hancur sendiri kalian. Sekarang kalian merasakan kan, di tepi jurang, di tepi kehancuran kalian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Salam gigis. Bismillah. Nah, ini dia ya. Siapa sih namanya? Aku lupa guys ya. Pokoknya keturunan Yaman lah ya, yang selalu bikin onar di Indonesia ini. Nah, di sini dia buat puisi berjudul ya ataupun bertajuk Anjing Kurap. Ya, kita dengar bersama-sama. Ya, judul video ini kayaknya cocok sama mereka sendiri lah ataupun kelompok-kelompok mereka. Kita dengar. Ya, tapi memang tujuan mereka ini kepada Pak Jokowi. Tapi kita dengar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Puisi ini berjudul Anjing Kurap, karya Rahma Sarita. Ya, Rahma Sarita namanya ya. Pagi tadi di pinggir kali, ada anjing kurap berlari ke sana kemari, dengan najisnya yang mengikuti. Kuulurkan sepotong roti. Seketika matanya bersinar, mengucap terima kasih. Mengapa harus dibenci? Anjing kurap tak pernah berbohong, barang sekali. Tiba-tiba saja, aku teringat seorang mantan pejabat di negeri ini. Dia sukanya berbohong, sudah menjadi hobi. Pura-pura sederhana, padahal serakahnya setengah mati. Semua dikorupsi. Semua dikorupsi. Oke. Pura-pura lugu, padahal ahli manipulasi. Pura-pura alim, padahal mungkin PKI. Kalian yang PKI. Dan pura-pura kuliah di universitas ternama, padahal ijazahnya beli. Ijazah beli, oke. Dengan uangnya, semua dijadikan flying monkey. Bahkan preman pun dikalungi dasi, dasar NPD. Maunya selalu menduduki posisi tertinggi. Sudah tidak menjabat, tapi terus intervensi. Yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan abadi. Satu-satunya yang tidak bohong adalah kebohongannya itu sendiri. Nah, itu dialah puisi daripada siapa namanya? Aku lupa terus ya. Kenapa? Karena aku nggak berminat untuk mengingat namanya ya kan guys. Memang cocok puisi ini untuk kalian semua ya, para ya pendemo, perusuh di Indonesia ini ya kan. Karena ya judul puisi kalian itu yaitu anjing kurap ya. Anjing kurap itu yang selalu demo-demo, keluar-keluar menyerang pemerintah, menyalahkan pemerintah, mencaci maki pemerintah. Ya itulah anjing kurap yang sesungguhnya. Kalianlah yang pura-pura alim tapi ya nggak tahu aku ngomong-ngomong apa guys soal agama ini ya. Tapi intinya ya guys, aku kok muak sekali ya melihat muka yang bikin puisi anjing kurap ini ya kan, karena kalau aku lihat ya mirip sekali dengan anjing kurap. Aku guys sumpah aku kok geram sekali ya melihat mereka-mereka yang selalu menyerang mantan Presiden Joko Widodo. Ya kalian lihat sendiri lah, Pak Jokowi sekarang ini sudah tua ya kan,
wajahnya sudah keriput, masih saja kalian serang-serang, menghina, mencaci maki, ya kan, menuduh ijazah palsu. Tapi tunggu sajalah, ya kan, balasan Pak Jokowi. Sekarang Pak Jokowi sudah tidak mau diajak mediasi, ya, sudah tidak mau mengajakkan. Tunggu aja di pengadilan nanti, ya kan. Dan benar kata abang kita tadi, ya kan, kalian seharusnya ya senang-senang aja dulu, ketawa-ketawa saja dulu, ya, berkumpul sama keluarga, makan yang enak-enak, karena tidak lama lagi, ya kan, kalian bakalan masuk penjara dan tidak akan ketemu keluarga kalian lagi. Bahkan mungkin kalian akan buang di Nusa Kambangan, ya, semoga sajalah, amin, ya. Oke guys, ya, apapun tanggapan kalian tentang video ini, kalian bisa komen di bawah. Dan untuk pesan untuk para purnawirawan yang ingin memakzulkan Gibran, kalian juga ikut bohong, menipu, ya kan, menyebarkan berita bohong. Katanya MUI Muhammadiyah setuju kalau wacana pemakzulan Gibran ini MUI setujui dan Muhammadiyah. Tapi Ketua DPP Muhammadiyah mengklarifikasi bahwa tidak ada pernah menyatakan sikap seperti itu. Nah, ini kan jelas-jelas kalian berbohong lagi, ya, mengatasnamakan MUI dan Muhammadiyah yang mendukung kalian. Padahal cuma Rizik Syihab aja yang mendukung kalian. Memang bodoh lah semua ini. Ini cocok lah, ya, semua ini dikarungin, ya, di penjara. Semuanya di penjara aja, Pak, ya. Jangan kasih muka mereka-mereka yang selalu bikin onar di Indonesia ini. Geram aku, guys. Oke lah guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.